Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah teguhkan iman dan Islam kita sehingga kita menjadi orang yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan penjelasan kita tentang hadis kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kitab ini berisi tentang 40-an hadis-hadis yang menjadi dasar ajaran agama Islam. Hadis kelima ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah, seorang di antara yang paling banyak riwayatnya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah satu kali berkata, khudhu nisfa dinakum an hadhil humaira, ambillah setengah daripada ilmu agama kalian dari al-humaira, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Siapa itu? Sayyidatuna Aisyah. Karena Sayyidatuna Aisyah memiliki wajah yang putih, dan ketika biasanya tersenyum malu kepada suaminya Rasulullah, itu pipinya ikut kemerah-merahan, tersipu malu, atau lagi cemberut, atau lagi berubah ekspresinya, itu warna di dalam wajahnya itu ikut berubah, terlihat merah-merahnya. Maka panggilan sayangnya Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah adalah al-humaira, yang kemerah-merahan wajahnya. Makanya kemudian kemarin kita jelaskan bahwasanya maksud setengah agama ini adalah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, yang semuanya telah terekam dan diceritakan dengan sangat baik oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai para sahabat itu ketika memiliki suatu masalah dalam urusan rumah tangga, maka mereka mengadunya kepada Sayyidatuna Aisyah, meminta solusi, bertanya ketika Rasulullah punya masalah yang sama, apa yang dilakukan oleh beliau, keputusan apa yang dilakukan oleh beliau, bagaimana pedoman yang beliau berikan untuk masalah yang seperti ini. Nah, maka banyak sekali para sahabat yang menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Sayyidatuna Aisyah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah ini menjadi mak comblang. Nah, jadi ketika ada wanita yang belum nikah, biasanya kemudian dicarikan oleh beliau laki-laki yang soleh,
Atau sebaliknya, ketika ada laki-laki yang soleh yang belum menikah, dicarikan oleh beliau, dipasangkan. Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari itu beliau memberikan testimoni. Memberikan testimoni. Beliau mengatakan ma ashkala alaina haditsun qat fasa'alna anhu Aisyata illa wajadna indaha minhu ilman. Kami setiap punya permasalahan tentang pemahaman suatu hadis, maka kami mendatangi Sayyidatuna Aisyah. Maka setiap kali kami mendatangi Sayyidatuna Aisyah dengan suatu permasalahan, maka beliau pasti punya solusinya. Gitu. Illa wajadna indaha minhu ilman. Pasti beliau punya jawabannya, punya solusinya. Begitupun dengan kibar sahabat. Innal akabira min ashabi Rasulillah kanu yas'alunaha 'anil faraid. Pembesar-pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bertanya tentang ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu tentang pembagian harta warisan. Mereka bertanyanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Sahabat yang mulia Az-Zuhri pernah berkata, "Lau jama'a aw lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'i azwajin Nabi wa jami'in nisa kana ilmu Aisyata akthar." Kalau dikumpulkan pengetahuan istri-istrinya Nabi dan seluruh perempuan di dunia ini, kemudian disandingkan kepada ilmunya Sayyidatuna Aisyah, maka lebih unggul ilmunya Sayyidatuna Aisyah. Karena beliaulah yang kemudian belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau. Dari beliau dinikahi Nabi umur 6 tahun sampai kemudian ditinggal Nabi pada umur 18 tahun. Beliau tumbuh di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan rahasia-rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau tumbuh menjadi seorang perempuan yang alim luar biasa. Maka ketika para sahabat mempunyai permasalahan, ada mau cari pemahaman tentang hadis atau tentang ayat, maka mereka datangnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pun orang yang sangat zuhud luar biasa. Karena beliau tidak bisa menikah sepeninggal Nabi, maka untuk menjaga hawa nafsunya, beliau melaksanakan puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Beliau tidak puasa pada hari-hari yang diharamkan puasa saja. Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian Ayyam Tasyrik. Ketika hari-harinya bukan hari-hari yang diharamkan puasa, maka beliau melakukan puasa. Jadi setiap hari beliau puasa kecuali pada hari-hari yang dilarang. Itu saking menjaga hawa nafsunya. Dan beliau pun sangat dermawan. Kemarin pernah kita ceritakan, namanya beliau adalah istri Nabi, maka punya posisi yang spesial di dalam negara Islam. Maka ada jatah dari Baitul Mal. Ketika diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah, semuanya langsung dibagikan tanpa sisa. Hanya sisa satu dinar. Dan beliau pun ketika berbuka puasa hanya dengan sehelai roti dengan beberapa tetes minyak. Itu saja. Saking zuhudnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, di dalam urusan kami, di dalam ibadah kami, di dalam ajaran agama kami, ma laysa minhu, yang tidak termasuk darinya,
yang bertentangan dengan dasar-dasar pokok ajaran agama Islam, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Ini adalah definisi dari bid'ah. Kita kan sering mengenal bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan badi', zat yang membuat sesuatu yang baru. Alam semesta ini tadinya tidak ada, kemudian Allah yang ciptakan. Maka Allah bersifat badi' yang menciptakan sesuatu yang baru. Langit tadinya tidak ada, kemudian Allah yang ciptakan. Maka Allah bersifat al-badi' yang menciptakan sesuatu yang baru. Manusia tadinya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Maka Allah bersifat al-badi' yang menciptakan sesuatu yang baru. Seluruh alam semesta ini tadinya tidak ada surga, neraka, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang, langit, bumi beserta isinya, para malaikat, arsy. Semuanya tadinya tidak ada, kemudian Allah yang menciptakan semua, Allah yang mengadakan sebelum tadinya tiada. Maka Allah bersifat al-badi' yang menciptakan sesuatu yang baru. Jadi definisi bid'ah adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Sesuatu yang baru dalam urusan agama disebut bid'ah. Bid'ah. Namun kemudian pada praktiknya bid'ah ini menurut Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi banyak sekali, tergantung konteksnya. Sesuatu yang baru dalam urusan agama ada yang menjadi bid'ah hasanah, ada yang menjadi bid'ah sayyi'ah. Ada yang menjadi bid'ah mahmudah yang terpuji, ada yang menjadi bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Mengapa demikian? Apa standarnya? Ma laisa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Kalau sesuatu yang baru tersebut bertentangan, tidak punya landasan kaidah dalam agama atau dalil syar'i, tidak ada landasan dari Al-Qur'an, dari hadis, dari perbuatan para sahabat, dan bertentangan, bukan hanya tidak ada tapi bertentangan, maka perbuatan yang baru tersebut adalah bid'ah mazmumah yang diharamkan, yang disebutkan dalam hadis ini. Makanya ma laysa minhu ay hukmuna wa idnuna bi angkana ghairu mustanadin ila dalilin syar'i. Ketika sesuatu yang baru tersebut diada-adakan tanpa adanya dasar, tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan hadis, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, yang tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian karena kita merasa kurang, ini kayaknya subuh-subuh tenaga masih kencang, masih kuat, masih seger, masa cuma sholatnya 2 rakaat, maka saya tambahlah jadi 3 rakaat. Itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, bertentangan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Rasul ngajarinnya sholat subuh 2 rakaat, terus dia tambahin jadi 3 rakaat tanpa ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka hal tersebut merupakan bid'ah yang tercela, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kalian rajin sholat subuh 3 rakaat, tapi sayang sholat subuh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan sesuatu yang baru
yang dia punya dalil, punya landasan dalam syariat. Di zaman Abu Bakar terjadi banyak sekali penumpasan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang keluar dari ajaran agama Islam karena Rasulullah SAW wafat. Mereka tidak mau bayar zakat. Banyak dari mereka yang bahkan mengaku menjadi seorang nabi. Nah, di peperangan tersebut banyak sekali orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan meninggal di medan perang. Artinya orang yang menghafal Quran semakin sedikit. Maka timbul kekhawatiran di benak Sayyiduna Umar. Maka beliau mengajukan kepada Abu Bakar yang menjadi khalifah ketika itu untuk mendokumentasikan Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Maka pertama kali ketika Sayyiduna Abu Bakar mendengar ide tersebut, maka beliau marah. Kenapa? Ini merupakan bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi kemudian setelah dibujuk rayu oleh Sayyiduna Umar, maka luluhlah Sayyiduna Abu Bakar bahwasanya ini bukan bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini dalam rangka menjaga Al-Quran, dalam rangka membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka ini adalah salah satu cara penjagaan kami terhadap Al-Quran. Maka ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan keinginannya Rasulullah SAW. Karena ketika itu banyak sekali para penghafal Quran yang meninggal dunia. Maka kemudian walaupun pengumpulan Al-Quran tidak pernah terjadi di zaman Rasul, merupakan hal yang baru dalam agama karena tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama, dan dia memiliki sandaran, memiliki dalil. Tadi dalilnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar melakukan hal tersebut. Maka alhamdulillah sampai sekarang kita memiliki mushaf Al-Quran. Kita bisa baca, kita bisa hafalkan melalui mushaf tersebut. Sebelumnya tidak ada Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Orang ketika menghafalkan Quran lewat apa? Lewat mendengarkan bacaan orang. Itu cara menghafal pada zaman dulu. Pada zaman dulu sebelum dibukukannya Al-Quran. Maka kemudian meskipun hal tersebut hal yang baru dalam agama, tapi karena tidak bertentangan dengan kaidah dasar agama Islam dan punya sandaran, punya dalil dari Al-Quran, maka hal tersebut merupakan bid'ah yang bisa diterima. Hal yang baru, tapi hal yang baru tersebut sifatnya baik.